Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran Siskom, di mana untuk kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dan masih membahas tentang operasi logika aritmetika. Nah, untuk kesempatan ini akan saya bahas tentang operasi penjumlahan bilangan binir ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, untuk operasi aritmetika terutama nanti pada saat bilangan binir itu akan ada 4 ya. Jadi ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada juga pembagian. Nah, kita mulai dari yang operasi aritmetika untuk penjumlahan dulu ya. Jadi harap diingat lagi untuk penjumlahan ataupun untuk semua konsep ini, itu kita harus tahu, harus hafal ya tentang konsep bilangan binir. Yaitu kan nanti dia urutannya seperti ini ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan sampai 128. Ini adalah 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Oke, untuk operasi bilangan ataupun operasi penjumlahan ini ada beberapa ketentuan yang harus kalian ingat-ingat. Yang pertama adalah kalau misalkan ada 0 ditambah 0 itu nanti hasilnya adalah 0. Kemudian 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. 1 ditambah 0 itu sama dengan 1. Dan 1 ditambah 1 itu sama dengan 10. Ya, atau bisa dibilang dia adalah 0 sisip 1. Nanti akan saya jelaskan ini. Kemudian ada 1 tambah 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 11. Itu berarti nanti adalah 1 sisip 1. Seperti itu. 1 sisip 1 ya. Nah, oke. Oke, langsung aja ke contohnya biar lebih paham. Ya. Contohnya saya tulis di sini. Misalkan ada bilangan biner 100 ditambah dengan 011. Nah, ini biar lebih mudah. Ini kan kalau kita misal ubah ke desimal dia berarti ini ya, ini 1, ini 2, ini 4. Berarti ini adalah 4 ya, dihitung yang 1. Kemudian yang ini adalah 1 tambah 2, ini 3. Berarti nanti hasilnya ini adalah 7. Nah, kembali ke penjumlahan operasi binir ini. Nah, kita aplikasikan aturan ini ke penjumlahan bilangan binir ini ya. 0 tambah 1 berarti dia adalah 1, 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 0 1. Nah, itu kita buktikan 111 kalau kita ubah ke desimal itu hasilnya adalah 7. Ini adalah cocok, hasilnya 7 ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini contoh yang paling gampang. Kemudian yang lebih ini lagi mungkin ya, yang lebih kompleks lagi, misalkan ada penjumlahan bilangan biner seperti ini. Misalkan 1, 1, 0 ditambah dengan 1, 1, 0. Nah, biar sama dulu. Ini kalau kita ke desimalkan dia berarti ini adalah 6, ini adalah 6 ya. Jadi hasilnya nanti harusnya 12. Oke, kita buktikan. 0 tambah 0 itu 0, 1 tambah 1 ingat itu adalah 10 ya, tapi di sini dia hasilnya adalah 0 sisip 1. Nah, sisip 1 itu maksudnya di sini satunya. Kemudian 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu kan 0 ya. Ini ingat, ini 0 taruh di sini, tapi dia punya sisip 1 di sini. Ini sisipnya. Kemudian 0 ditambah 1 itu adalah 1, dan satunya yang ini dia turun ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita buktikan dia adalah ini 1, ini 2, ini 4, ini 8. Ini enggak usah dihitung, berarti 8 tambah 4 itu sama dengan 12. 12 cocok dengan hasilnya tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah operasi untuk pengurangan ya. Masih untuk bilangan biner. Jadi ini sekarang kita akan bahas untuk yang pengurangan. Nah, biar lebih mudah lagi saya akan tuliskan lagi untuk format bilangan biner ke desimalnya.
Kita mulai dari angka 1, kemudian 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Ini nanti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Nah, kalau tadi di operasi penjumlahan itu ada ketentuan yang harus kita perhatikan, di pengurangan itu juga sama, ada ketentuan yang harus kita ikuti ya. Jadi di sini misalkan ada bilangan 0 dikurang 0 itu akan sama dengan 0 ya. Kemudian kalau misalkan 1 kurangi 0 itu sama dengan 1. 1 kurangi 1 itu sama dengan 0 ya. Dan kalau misalkan ada bilangan 0 dikurang 1 itu sama dengan 1 tapi pinjam 1. Nah, ini nanti akan saya bahas berikutnya. Kalau tadi di penjumlahan itu ada sisip, nah kalau di pengurangan itu istilahnya adalah pinjam. 0 kurangi 1 bukan min 1 tapi 1 pinjam 1. Kemudian ada juga aturan seperti ini, 10 dikurang 1 itu sama dengan 1. Nah, ini adalah aturan yang harus kita perhatikan untuk membuat ataupun menyelesaikan soal-soal untuk pengurangan dari bilangan biner. Kita langsung ke contohnya aja ya. Misalkan ada soal seperti ini. Contohnya saya geser sedikit ke sini ya. Misalkan ada bilangan biner 10011 dikurangi bilangan 10001. Nah, biar lebih mudah kita buktikan dulu ini desimalnya berapa. Ingat ya, ini 1, ini 2, ini 4, ini 8, ini 16. Yang 0 nggak usah dihitung, berarti ini adalah 16 tambah 2 tambah 1, ini 19. Kemudian ini 16, ini tambah 1 berarti 17. 19 kurangi 17 itu nanti hasilnya adalah 2. Oke, kita buktikan di sini dengan memperhatikan aturan ini ya. 1 dikurangi 1 ya berarti 0. 1 kurangi 0 dia adalah 1. 0 ini 0 kurangi 0 0, 1 kurangi 1 0. Nah, ini kalau kita ubah ke desimal dia adalah 2 ya. Ini sama dengan 2. Nah, karena ini 2 dia cocok hasilnya dengan yang ini. Oke, itu contoh soal yang sederhana. Berikutnya akan saya coba contohkan untuk soal dengan yang tadi ya, yang ada istilah pinjam. Oke, misalkan ada contoh soal seperti ini, 1100 dikurangi 0 atau 0111. Oke, kita tuliskan dulu desimalnya berapa ini. Ini adalah 1, ini 2, ini 4, ini 8 ya. 8 tambah 4 ini 12. 1 tambah 2 tambah 4 7 ya. Berarti ini kalau dikurangi dia hasilnya akan 5. Harusnya ini nanti hasilnya adalah 5. Nah, kita mulai dari sini. 0 dikurangi 1. Tadi kan 1 pinjam 1 ya. 1 pinjam 1. Nah, jadi ini 0 ini nanti dia akan minjam angka 1 yang berada di depannya, yang berada di samping kirinya ya. Tapi yang paling dekat. Jadi bukan yang ini, tapi yang di sininya. Jadi nanti dia akan meminjamkan satunya ini ke sini. Ya, jadi setelah dia dipinjamkan angka satunya ke sini, dia maka hasilnya adalah 10. Oke, 10 dikurangi 1, dia hasilnya adalah 1. Nah, yang dilewati ini, 0 yang dilewati ini dia akan menjadi 1 ya. Ini kita coret, ini dia akan menjadi 1 di sini. 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0 ya. Kemudian ini karena tadi satunya ini udah dipinjamkan ke 0-nya yang di sini, maka ini dia adalah bernilai 0 ya. 0 dikurangi 1 itu kan nggak bisa, dia harus pinjam depannya lagi nih. Jadi satunya ini dipinjamkan ke sini, dia menjadi 10. 10 kurangi 1 dia adalah 1. Kemudian yang di sini sudah menjadi 0, 0 dikurangi 0 ya berarti 0 ya. Nah, hasilnya berarti ini kita buktikan dengan diubah ke desimal. Ini adalah 1, ini 2, ini 4, ini 8. Yang 0 nggak usah dihitung, jadi 4 tambah 1 itu sama dengan 5. Cocok ya.
hasilnya adalah 5. Jadi untuk contoh pengerjaan soalnya seperti itu ya. Oke, biar lebih paham lagi terutama untuk yang pengurangan ya, mungkin karena agak susah, saya berikan satu contoh lagi. Misalkan ada satu soal seperti ini, 100,101, kemudian kita kurangkan dengan 0,11111, kita kurangkan ya. Oke, kita ubah dulu nih biar gampang ke desimal. Ini opsional aja ya, jadi boleh dibuat seperti ini, atau mungkin kalau kalian udah paham, udah hafal yang ini tadi, itu nggak usah ditulis yang di sini, nggak apa-apa. Jadi ini 1, 2, 4, 8, 16, 32 ya. Ingat yang 0 nggak usah dihitung, berarti ini 1 tambah 4, 5, 5 tambah 32 itu 37. Terus yang ini berarti 16 tambah 8 itu 24. 24 tambah 7 ya, berarti 31. Oke, untuk pengerjaannya berarti seperti ini. 1 dikurangi 1, ingat ya, dia adalah 0. Kemudian 0 dikurangi 1 nggak bisa, dia harus minjem dari depannya yang paling dekat. Ini dipinjamkan ke sini, maka dia hasilnya adalah 10. 10 dikurangi 1 dia adalah 1. Nah, karena satunya itu sudah dipinjamkan ke belakangnya, maka ini adalah nilainya 0 ya. 0 dikurangi 1 nggak bisa, maka satunya ini akan dipinjamkan ke sini. Nanti dia hasilnya ataupun nilainya adalah 10 ya. 10 dikurangi 1 dia adalah 1. Kemudian karena ini melewati 2 angka 0 di depannya, berarti dia bernilai 1, berubah nilai menjadi 1. 1 dikurangi 1 dia adalah 0. 1 dikurangi 1 dia adalah 0, dan ini 0 ya, karena tadi yang satunya udah dipinjamkan ke sini. 0 dikurangi 0, 0. Oke, kita buktikan. Ini adalah 2 tambah 4 ya. 1, 2, 4, 8 dan sekian. Ini adalah 2 tambah 4, berarti ini adalah 6. Ya, hasilnya adalah 6. Yang ini tadi 37 kurangi 31 itu 6, karena dia sama, cocok ya. Udah betul berarti. Kurang lebih seperti itu.